Saya Megantari Wulandari. Saya Tommy Hendrawan. Saya Rika Deswini. Saya Nikoma Nuratika Dewi. Saya Melinda Krisnawati. Saya Ria Pramudita. Saya Megawati Nuruludin. Saya Nurulwani Waponi. Saya Tujuan laporan keuangan entitas syariah adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi pemakai untuk mengambil keputusan ekonomi. Adapun unsur laporan keuangan entitas syariah tidak jauh berbeda dengan unsur laporan keuangan konvensional, di mana di konvensional terdiri laporan posisi keuangan, laba rugi, ekuitas, arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Di unsur laporan keuangan entitas syariah terdiri dari laporan posisi keuangan, laba rugi, arus kas, ekuitas, serta ditambah dengan laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, serta catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, karakteristik laporan keuangan entitas syariah. Laporan keuangan entitas syariah dibagi menjadi 7. Yang pertama, dapat dipahami. Yang kedua, relevan. Yang ketiga, dapat dibandingkan. Yang keempat, kendala informasi yang relevan dan andal. Untuk mengantisipasi kendala tersebut, diperlukannya ketepatan waktu, keseimbangan antara biaya dan manfaat, keseimbangan antara karakteristik kualitatif. Yang kelima yaitu penyajian wajar. Yang keenam, pengakuan unsur laporan keuangan. Yang ketujuh, pengakuan unsur laporan keuangan syariah. Unsur laporan keuangan entitas syariah. Ada beberapa unsur laporan keuangan entitas syariah. Yang pertama ada laporan posisi keuangan. Yang kedua laporan laba rugi. Yang ketiga laporan arus kas. Yang keempat laporan perubahan ekuitas. Yang kelima laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Yang keenam laporan dan sumber penggunaan dana kebajikan. Yang ketujuh laporan perubahan dana investasi terikat. Dan yang terakhir laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Pada laporan posisi keuangan atau neraca terdapat 4 unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan. Yang pertama ada aset, kedua kewajiban, ketiga dana syirkah, dan yang terakhir ekuitas. Berikut ini adalah contoh laporan posisi keuangan. Selanjutnya adalah laporan laba rugi. Dalam PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan entitas syariah, diatur informasi yang disajikan seperti minimal menyajikan pos-pos. Yang pertama, pendapatan usaha. Yang kedua, bagi hasil untuk pemilik dana. Yang ketiga, beban usaha. Yang keempat, laba atau rugi usaha. Yang kelima, pendapatan dan beban non usaha. Yang keenam, laba atau rugi dari aktivitas normal. Yang ketujuh, beban pajak, dan yang terakhir, laba atau rugi bersih untuk periode berjalan. Apa saja perbedaan dan persamaan dari laporan laba rugi entitas syariah dan juga dengan laporan laba rugi bank konvensional? Untuk persamaannya sendiri, dalam penyajiannya, kedua laporan ini sama, di mana menyajikan secara terperinci dan terpisah antara unsur pendapatan dan unsur beban. Di mana yang berasal dari kegiatan operasional dan non operasional dan memisahkan pendapatan dan beban menurut klasifikasinya. Untuk perbedaannya sendiri, yang pertama yaitu berbeda dari pos-pos atau akun-akunnya. Contohnya saja pendapatan margin murabaha atau pendapatan bersih salam paralel yang akun ini tidak ada di laporan laba rugi dari bank konvensional. Dan juga ada pendapatan non halal, tetapi pendapatan non halal ini tidak dimasukkan ke dalam laporan laba rugi entitas syariah, tetapi disajikan dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Laporan arus kas. Laporan arus kas berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan terkait, yaitu PSAK 2 tentang laporan arus kas. Laporan arus kas harus melaporkan arus kas
A. Aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasilan utama pendapatan perusahaan. B. Aktivitas investasi. Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu dilakukan sebab arus kas tersebut mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubung dengan sumber daya yang bertujuan menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. C. Aktivitas pendanaan. Pengungkapan terpisah arus kas yang ditimbulkan dari aktivitas pendanaan perlu dilakukan sebab berguna untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh pemasok modal perusahaan. Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menyajikan perubahan-perubahan pada pos-pos ekuitas. Laporan ini bermanfaat untuk mengidentifikasi alasan perubahan klaim pemegang saham atas aktiva perusahaan. Entitas syariah harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan yang pertama itu laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan. Yang kedua, setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan standar akuntansi keuangan terkait diakui secara langsung dalam ekuitas. Yang kedua, setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan standar akuntansi keuangan terkait diakui secara langsung dalam ekuitas. Yang ketiga, pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam pernyataan standar akuntansi keuangan yang terkait. Yang keempat, transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik. Yang kelima, saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya. Yang keenam, rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, pagio dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahannya. Adapun ilustrasi laporan perubahan ekuitas sebagai berikut. Sumber dan penggunaan dana zakat. Zakat adalah sebagian dari harta yang dikeluarkan oleh wajib zakat untuk diserahkan kepada penerima zakat. Pembayaran zakat dilakukan apabila nikoh dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria tersebut. Zakat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, zakat fitrah dan zakat mal. Nah, zakat mal inilah yang dikeluarkan oleh pihak bank syariah. Jika di bank konvensional tidak diwajibkan untuk membayar zakat, maka di bank syariah itu justru sebaliknya. Sehingga pada pencatatan laporan laba rugi, selain mencatat pendapatan dan beban, juga dimasukkan penggunaan dana zakatnya. Unsur dana zakat meliputi sumber dana, penggunaan dana selama satu jangka waktu tertentu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat itu belum tersalurkan pada saat itu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang dana kebajikan. Dana kebajikan adalah dana yang didapat dari dana sumbangan, baik dari internal maupun eksternal. Dana yang berasal dari internal merupakan pengembalian dana kebajikan produktif, denda, dan pendapatan non-halal. Sedangkan dana yang berasal dari eksternal merupakan infak, sedekah, dan hasil pengelolaan wakaf. Dana kebajikan disalurkan dalam bentuk akad, qard, dan qard al-hasan, di mana kedua akad ini disalurkan dengan tujuan sosial. Qard secara bahasa berarti al-qad'u, yang berarti pemotongan. Harta yang diberikan kepada orang berutang disebut qard karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan utang. Akad qard ini dibolehkan dengan tujuan meringankan beban orang lain. Laporan perubahan dana investasi terikat merupakan investasi yang bersumber dari pemilik dana investasi terikat dan sejenisnya yang dikelola oleh bank syariah sebagai agen investasi.
Adapun hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan laporan perubahan dana investasi terikat, sebagian diantaranya: pertama, laporan perubahan dana investasi terikat memisahkan dana investasi terikat berdasarkan sumber dana dan memisahkan investasi berdasarkan jenisnya. Kedua, menyajikan laporan perubahan dana investasi terikat sebagai komponen utama laporan keuangan. Dan yang terakhir, bersumber dari pemilik dana investasi terikat dan sejenisnya yang dikelola oleh bank syariah, manajer investasi berdasarkan murabahah muqayyadah atau sebagai agen investasi. Selanjutnya, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Tujuan pembuatan laporan rekonsiliasi dan bagi hasil untuk mengetahui kebenaran pendapatan yang nyata-nyata diterima kas basis dan yang diterima oleh lembaga keuangan syariah, yang merupakan pendapatan yang dibagi hasilkan kepada pemilik dana. Bank Syariah menyajikan laporan rekonsiliasi pendapatan bagi hasil yang merupakan rekonsiliasi antara bank syariah yang menggunakan dasar aktual dengan pendapatan yang dibagi hasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas. Perbedaan dasar pengakuan tersebut mengharuskan bank syariah menyajikan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil sebagai komponen utama laporan keuangan. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've become, in the cold light of day we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back, 'cause with all that has happened I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but no, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the evening falls and I'm left there with my thoughts, and the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but no, that means